Database kan Anda prakteknya command prompt ya, dalam artian Anda mengetik perintah gitu ya. Sementara untuk algoritma ini kan prakteknya kita juga sambil mikir, sambil menyusun algoritmanya. Jadi karena algoritma ini prakteknya lebih kompleks gitu ya, jadi ya kita dahulukan. Nanti yang database sambil kita carikan waktu ya. Kalau mungkin nanti pas minggu tenang juga apa sebelum puas. Jadi gitu. Semoga audio saya di sana bisa diterima dengan baik, bisa Anda dengarkan dengan baik ya. Nanti praktek di komputernya ini setelah saya berikan materi. Oke, semoga sudah masuk semua ini. Yes. Materinya hari ini kita ini algoritma di bubble shot. Saya tak tampilkan di sini. Nah, semoga udah tayang ya. Bubble sort intinya kalau kita berbicara gini nih, sorting ya. Ini biasanya orang awam mengatakannya sorting gitu. Ini pada dasarnya adalah pengurutan. Nah, ini. Jadi misalkan nanti Anda ketemu apapun yang itu berbicara sort atau sorting, yaitu secara konsep maksudnya adalah pengurutan. Yang diurutkan ya tentu datanya. Nah, datanya diurutkan. Pengurutan data itu ada macam-macam. Ada angkanya yang diurutkan, ada nama yang diurutkan, ada karakter yang diurutkan. Jadi tidak melulu yang diurutkan itu hanya angka. Jadi nggak kayak gitu ya. Tulisan maksudnya itu teks non angka itu pun juga bisa diurutkan. Nah, untuk logika sorting itu setidaknya ada tiga. Nanti yang saya kenalkan Anda di semester ini. Sekarang kita bicara tentang bubble shot aja dulu. Nah, kita kasih contoh dulu tentang bagaimana sebuah pengurutan. Nah, semoga sudah tayang di tempat Anda yang buka Excel ini. Jadi misal pengurutan yang selama ini lazim ada di kita itu kan biasanya nomor ya. Misalnya ini. Nah, saya punya nomor acak nih. Misalnya. Ini mau kita urutkan. Nah, kita mah enak aja. Pasti kita enak itu kita makainya tuh enak. Tinggal kasih perintah dan selesai urut. Tetapi di komputer atau komputer itu memproses data pengurutan seperti ini, itu juga gampang. Jadi mengurutkan sesuatu atau mengurutkan ini komputer itu banyak yang dilalui. Sekali lagi kita sebagai user mah enak aja kita pakai. Ya. Enak aja kita tinggal klik-klik selesai. Tapi yang berjalan dalam komputer pada dasarnya itu enggak sesimpel itu. Contoh misal iki. Untuk mengurutkan ini kan kita nggak perlu toh nol kita taruh sini, nol lagi taruh sini, terus kecil angka dua gini misal. Kelamaan. Ya kalau datanya cuma 15 aja kayak gini tidak apa-apa ya. Kita urutkan secara manual kayak gini. Tetapi kalau ini datanya udah mencapai ribuan lah susah. Nggak mungkin kita ngurutin satu persatu. Kita bisa berikan perintah. Tetapi ingat ya, komputer kita berikan perintah, itu komputer menjalankan. Kita sebagai user udah pakai aja, enak aja. Contoh gini, ini mau saya urutkan. Ada perintah ini. Tuh, udah urut. Secepat itu. Ya. Nggak sampai sedetik, beres urusan. Tapi di dalam komputer ini sendiri, wah prosesnya panjang. Ini baru 15 entry-nya. Nah, panjang banget prosesnya di dalam komputer. Nah, proses di dalam komputer itu nanti yang akan kita pelajari dan yang akan kita praktekkan. Gitu. Oke, saya coba tak hapus. Misal saya punya apa itu misal dan Bitcoin. Nah, misal saya punya perintah ini. Oke, ini saya kasih.
Urutan pertama satu, urutan paling tinggi misal 2.500. Terus ini data tak segeret sampai set. Nah, sampai segini. Banyak ya, 400 sekian. Nah, jadi kita nih punya 400 angka, di mana angka ini, ke 400 ini, antara 1 sampai 2.500. Wah, gimana nih kita mengurutkan? Coba aja kita punya 400 bilangan, terus nah, sebanyak ini, terus kita urutkan satu persatu. Habis untuk waktu. Besok pagi sampai sore ini nggak selesai-selesai ya. Tuh, banyak. Kalau di komputer tinggal kita berikan perintah. Nah, perintah untuk mengurutkan ini tadi yang kita sebut sebagai sorting. Hari ini Anda saya perkenalkan dengan bubble sort. Ingat ya, di semester ini saya kenalkan dengan 3 metode sorting. Hari ini belajar dulu tentang bubble sort. Karena bubble sort itu metode sorting tapi yang paling gampang. Nih, misal gini. Loh, segitu banyaknya bilangan harus kita urutkan. Kita sebagai user tinggal kasih perintah pengurutan. Nah, selesai urusan. Tuh, dari yang paling tuh, dari yang paling kecil ke yang paling besar. Yo, urut-urut ya. Oke, ini tinggal kita urut. Tuh, udah urut ya. Jadi sekian, tuh. Makin besar, semakin besar. Nah, sudah urut. Hanya dalam waktu yang secepat itu, sekejap aja kita sudah bisa menyelesaikan pengurutan. Ya, ini juga atas jasa ini ya. Komputer zaman sekarang yang cepat-cepat ini ya, kecepatannya ya. Zaman dulu, zaman saya SMP itu, belajar komputer, mengurutkan tuh nggak secepat ini. Jadi komputer kita berikan perintah, itu ada jeda beberapa waktu. Sekian detik itu baru dia muncul hasil. Apalagi kalau datanya sudah mencapai ratusan gini, 400 data gini, wah, lebih lama lagi. Jadi nunggu sih. Nanti ini gitu komputer sampai selesai. Nah, karena sekarang komputer sudah semakin cepat, kecepatannya sudah semakin pintar komputer zaman sekarang, jadi metode pengurutan seperti ini ya sekejap mata aja sudah bisa selesai. Ini contoh sorting, contoh pengurutan yang dengan angka. Contoh lagi, misal kita punya kasus contoh pengurutan nama atau teks atau string, ya. Contoh, kita misalkan di sini punya input. Nah, ini belum urut namanya ya. A, B, C, D, ini kan belum urut ya. Nah, ini contoh segini. Ini belum urut. Setelah A itu kan harusnya B, C, D. Nah, ini udah urut A ke D. Tapi di sini ada A lagi. Nah, ini belum urut. Makanya harus diurutkan. Nah, kita buktikan tidak hanya angka, tapi teks juga bisa diurut. Nah, ada urut ya. Gitu. Jadi A yang B, A yang N, ini yang AN, ini AS, terus D, C, dan R. Jadi ini membuktikan bahwa sekali lagi, teman-teman, tidak hanya angka ya yang bisa kita urut. Teks pun juga bisa kita urutkan. Nah, nanti di dunia Anda nanti, dimanapun Anda gitu, ya, entah Anda wira swasta, entah Anda bekerja, akan banyak menemui hal-hal seperti ini. Data karyawan diurutin, gaji diurutin, pasien diurutin, entah urutannya berdasarkan apa. Apakah pasien itu dilayani dari yang datang duluan, atau pasien dilayani berdasarkan skala prioritas, atau pasien dilayani berdasarkan kelasnya dulu. Nah, itu tergantung institusinya. Kita tinggal adaptif saja. Nah, itu salah satu metode, salah satu fungsinya atau kegunaan metode.
Nah ini ya, jadi saya harap dengan contoh yang sedikit ini sudah dipahami bagaimana sorting itu bisa kita gunakan. Nah, kembali ke materi yang tadi tentang bubble sort. Nah, sekarang materi ini engineer, bubble sort. Nah, ini. Ya, bubble sort pun juga dikatakan sebagai algoritma ya, karena ada urutan-urutan tertentu. Sorting apapun itu kan berurutan dengan angka yang jumlahnya lebih dari satu. Atau input string tadi kayak namanya juga lebih dari satu. Tapi datanya sama. Atau datanya, apa lek ngarani? Sama. Sama itu koheren. Jadi misalkan angka, yo angka kabeh. Huruf, yo huruf kabeh. Nah, gitu. Gak iso misalkan angka mbok campur ambek gambar terus mbok urutno. Lu gak ngerti komputer ini. Karena tipe datanya sudah jauh berbeda. Kalau misalkan angka campur sama teks, itu sih iso. Karena angka kan juga termasuk string juga sebenarnya. Angka itu kan bisa kita kategorikan sebagai integer bisa, sebagai string juga bisa. Tapi lah huruf, ambil video, huruf sama foto itu kan terlalu jauh berbeda. Jadi nggak iso mbok urut norek lah. Ya apa caranya ngurut no? Parameternya nggak jelas. Gitu. Dengan sekali lagi, short apapun sortingnya, termasuk hari ini bahas bubble sort, itu bisa bekerja jika tipe datanya sudah sama. Ingat ya, tipe data yang sama kemarin kita menggunakannya sebagai array. Namun kalau masih ingat kemarin apa itu? Yang kita main-main sama matrik itu. Matrik itu kan juga pada dasarnya array. Nah, gitu. Iki Andika iki ngantuk ae lah apa iki? Oke, Andika, ngantuk ae nyapa? Ya, Pak. Mari lembur. Mari lembur apa mari ndelok bal kok ngantuk ae motone? Ratna barang iki yo ngantuk iki nyapa? Ratna ya awakmu kok malah ndelok koncoe. Oh, boleh pagi-pagi hari-hari padha ngantuk ya opo sih? Sik rek sabar rek, sabar. Nah, ini kelihatan ya di situ ya. Ah, ini cara kerjanya bubble sort. Nah, kayak gini nanti dipelajari lagi ya, di mana ada kompleksitas waktu. Kenapa dikatakan memiliki kompleksitas waktu? Karena membutuhkan waktu untuk membentuk sorting, membutuhkan waktu untuk membentuk urutan. Ya tadi kita praktek di Excel yang sebentar tadi, ya pada dasarnya butuh waktu juga loh itu, sepersekian detik, ya. Tapi kalau datamu nanti mencapai ribuan misal, datamu di atas 2500 gitu, nah tetap butuh, bisa komputermu sehebat apapun tetap butuh waktu. Apalagi Windows ya, Windows itu biasanya kemampuan proses, kemampuan sortingnya itu biasanya kalau datanya di bawah 2500 dia pinter banget. Kalau datanya udah di atas 2500 nya dia butuh. Nah, itulah kenapa kita katakan di sini bubble shot itu membutuhkan waktu. Atau kalau di sini istilah kita kompleksitas waktu. Nah, gitu. Ingat ya, kompleksitas waktu. Biasanya disebutkan dengan O N pangkat. Ini pangkat ya maksudnya. N square. Nah, ini adalah metode pengurutan dengan bubble. Ilustrasinya kayak gini. Nah, metode pengurutan bubble itu kita mengenal istilah sweep. Nih, sweep. Ya, kata kerjanya sweeping ya, mesti ya. Ada sweep, nah kata kerjanya mesti sweep. Atau no sweep. Sweep itu maksudnya berganti. Ijol. Ijol tempat. Berganti tempat. Itu yang kita sebut dengan sweep. Itulah kenapa di bubble shot itu selalu membutuhkan pasangan. Nah, intinya iki. Inti perbedaan bubble sort dengan sorting-sorting yang lain. Nanti ada insertion sort, ada selection sort itu punya karakteristiknya masing-masing juga. Karakteristik yang paling utama istilahnya
Karakteristik yang paling kuat dari bubble itu adalah dia harus punya pasangan. Lek nggak punya pasangan, bubble shot nggak bisa dilakukan. Ya, entah dengan nanti dengan sorting yang lain bisa diselesaikan dengan metode sorting yang lain, misalnya sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nanti misal ada pertanyaan dari ketiga sorting itu, mana yang paling bagus? Ya sesuai studi kasusnya apa sih? Nggak semua hal bisa diselesaikan dengan bubble shot, gitu ya. Tapi juga tidak semua hal itu buruk dilakukan dengan bubble shot. Sekali lagi, baik mana atau yang lebih baik yang mana, ini tergantung studi kasusnya. Contoh, kamu wong Jawa, kamu maem sarapan nasi. Aku wong Jawa. Tapi orang Sunda pagi-pagi nggak mau makan nasi. Loh, jadi jangan digeneralkan langsung. Gitu ya, sesuai dengan studi kasusnya apa. Nah, sekarang kita kembali ke bubble shot ini. Nah, ini loh. Nah, ini ya, static and ini tulisannya. Jadi, setiap elemen itu selalu berpasangan. Itulah yang dikatakan bubble shot. Jadi, nanti misal ada pertanyaan, bubble shot itu karakteristiknya apa? Atau nggak pertanyaan dibalik, shot yang membutuhkan berpasangan itu namanya sorting apa? Nah, itu ya, hanya pertanyaan itu kan dibolak balik. Gampang ya kalau pertanyaan ya. Yang penting kan ada paham konsepnya. Kenapa selalu berpasangan? Karena harus bertukar posisi. Tukar posisi ini yang kita sebut dengan swap ini tadi. Lah ya apa mau bertukar posisi kalau nggak ada pasangan nih misal. Kamu sama temanmu sebangku kan iso ganti posisi. Kowe seneng temen ya aku tak seneng kiwo. Loh, itu tukar posisi. Dan kamu dewi ya nak tukar posisi yang mbek sopo. Kan nggak iso. Gitu. Kamu boncengan sama temanmu, tukar posisi aku ya sing nyetir. Aku ya sing joki kowe tak bonceng. Atau gantian. Nah kan gitu namanya tukar posisi. Nah, nek kowe numpak sepeda motor dhewe arep tukar posisi mbek sapa? Lah sing gonceng kowe sapa? Nah, gitu ya analoginya ya. Kita bertukar posisi. Itulah bubble shot. Ya ijol-ijolan, ijol-ijolan tempat, ijol-ijolan posisi. Ijolan posisi itu, bertukar posisi itulah yang kita sebut dengan swap. Nah, kalau kata kerjanya swapping. Jadi melakukan swap, melakukan perpindahan posisi, tukar posisi. Nah, istilahnya. Ini ya, sekali lagi karakteristiknya double shot itu tukar posisi. Nah, sekarang kita pelajari ini first pass-nya. First pass, second, sama third. Jadi tidak selalu dengan first, second pass, third gitu nggak selalu. Bisa saja eh, sebuah bubble shot itu selesai dalam first pass. Pass ini fase, fase maksudnya urutan satu langkah. Bisa jadi second pass sudah selesai. Bisa jadi third pass sudah selesai. Sekali lagi tergantung studi kasus sih. Diselesaikannya sampai seberapa. Nah kalau misalkan angkanya cuma 5 gini ya, ya third pass saja selesai ya. Fase ketiga saja sudah selesai itu dari angka yang semacam ini 5, 1, 4, 2, 8 kayak gini ya. Entry-nya kemudian diproses pengurutan. Nah, perintahnya urut dari kecil ke besar tuh macam ini. Selesai di fase ketiga. Nah, tapi kalau entry-mu 400 kayak tadi, apa selesai di third pass? Gak cukup hanya dengan 3 fase. Gitu ya. Jadi sesuaikan dengan entry-nya berapa, terus perintahnya apa. Yang Anda lihat di layar sekarang, ini perintahnya mengurutkan dari bilangan kecil ke besar. Sehingga outputnya seperti ini. Hasilnya gitu. Ya, paham? Hasilnya seperti ini. Nanti misalkan perintahnya dari besar ke kecil ya beda lagi. Oke, kembali ke tadi karakteristiknya bubble shot di mana dia harus punya pasangan. Ini loh maksudnya. Bilangnya di biru-biru ini loh. Tuh kan dua-dua toh yang diproses. Nah, ini juga dua-dua. Jadi pasangan berpasangan. Jadi bubble shot itu nggak bisa langsung memproses kelima-limanya ini nggak bisa. Ya, kalau bubble shot nggak bisa. Bubble shot bisanya memproses ya dua-dua gini. Saya dengan pasangannya masing. Lah, oke, kita analisis sekarang. Proses yang pertama di sini. Proses yang pertama ini kan entry-nya segini. Terus komputer
Jika kita memerintahkan dia dengan logika bubble sort, dia akan mencari dulu dari urutan ini mana angka yang paling kecil. Karena yang paling kecil ditemukan dulu. Oke, tak 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 tak, oke nih, oh ternyata angka paling kecil angka 1. Terus angka yang paling kecil ini harus cari pasangan. Biasanya kalau bubble shot, itu pasangannya adalah yang sebelah kirinya dia. Tapi kalau misal angka 1 ini sudah di sebelah kiri, ya sudah. Gitu, ya sudah, titik. Ya, fase pertama dia mencari yang paling kecil. Hanya di fase pertama saja. Makanya ketemu angka 1 di sini. Nah, angka 1 cari pasangan sebelah kirinya. Ada nggak nih orang sebelah kiri gue? Ibaratnya ngono. Angka 1 nengok sebelah kiri. Oh, ternyata ada angka 5. Angka 5 dan angka 1. Gedean angka mana? Angka 5 yang lebih gede atau angka 1 yang lebih kecil. Kalau bubble shot, angka yang lebih kecil itu langsung geser ke kiri. Berarti angka yang lebih besar langsung geser ke kanan. Itulah ya, hijau-hijauan lek wong Jawa ngarannya. Jadi langsung berpindah tempat. Wes, nyari angka paling kecil di langkah pertama tok. Langkah kedua sudah nggak nyari angka terkecil. Nah, nih fase kedua masa, akhirnya bisa Anda lihat di sini. Angka 1 udah beres. Oke, clear. Wes, anteng di ini angka 1. Terus angka 5 kan tadi yang pindah. Angka 5 ini tengok-tengok. Kanan, kiri. Kalau yang sebelah kanan lebih kecil, nah ini kan kebetulan ya 5 dan 4. Berarti kan 4 yang lebih kecil. Berarti angka 4 yang pindah ke kiri. Nah, angka 5 belum dapat posisi. Angka 5 belum dapat posisi, jadi dia masih pindah-pindah. Nih, lihat. Angka 1 wis anteng, angka 4 wis anteng. Kayak gini. Angka 5 masih kurang anteng. Dia masih tengok-tengok. Tengok kanan, tengok kiri. Punya awak mau nyebrang. Tengok-tengok sih. Oh, ternyata ketemu nih. Angka 2 lebih kecil juga. Sehingga angka 2 yang pindah ke kiri. Tuh, jadi kayak gini. 1, 4, 2, wis anteng kayak gini. Angka 5, sih, golek mana? Tengok-tengok lagi nih angka 5. Apakah angka 8 itu lebih kecil? Gitu. Tapi kenapa di sini angka 8 dan angka 5 diem? Ya karena angka 5 sudah lebih kecil daripada 8 toh misalnya. Nah, wis beres. Urusan sudah beres. Tapi ada permasalahan baru. Coba kalian cek di sini. Angka 1, angka 4 dan angka 2. Harusnya 4 sama 2 kan lebih kecil angka 2. Harusnya kan gitu. Makanya 4 tengok-tengok. Oh, nih, angka 2 lebih kecil nih. Berarti angka 2 yang swap ke kiri. 4 dan 2 swap. Angka 2 pindah ke kiri. Angka 4 pindah ke. Nah, gitu caranya. Terus 1, 2, 4, 5, 8. Sudah cukup. Nah, di sini juga ada pengecekan tapi sudah no swap. Jadi hanya pengecekan saja. No swap ya istilahnya ya. Karena hanya mengecek. Ya ngecek-ngecek saja. Tidak ada proses swap. Jadi proses swap terakhir di sini. Hijau-hijauan terakhirnya di sini. Nah, di sini harus ketemu hasil, tapi ini belum dikatakan hasil sama komputer karena komputer harus melalui ini untuk dicek satu per satu. Oke, coba sekarang kita coba ini di Excel sambil kita analisis satu per satu. Bagaimana prosesnya? Kalau ujian praktek mau bikin swab gini aja gampang nanti. Jadi ini swab, ini tidak, ini swab apa tidak. Nah, misal gini, kita misal punya beberapa angka. Misal, misal gini, ini angka kita yang
pertama. Berarti mana nih angka yang paling kecil dulu di tahap satu? Tahap satu nih, ketok ya, muga-muga ya, di awak murek ya. Ah, coba tak gede lah. Ya, ketok. Nih, kita punya angka semacam ini. Di tahapan pertama, sekali lagi, di tahapan satu ini, yang pertama dilakukan adalah cek angka yang paling kecil. Your meeting will be end in 10. Oh, ini premiumku udah habis nih ternyata. Ya wes, ya wes. Oh iya, oh iya, premiumnya udah habis. Ya wes, nanti 10 menit berhenti, terus engkau rejoin ya. Maksudnya rejoin itu keluar dulu, meetingnya end, baru nanti masuk lagi. Cek, nah kayaknya ada premiumnya udah habis. Wes, kembali ke sini. Nih, nah, wes ketok angka satu. Angka satu kita didikitkan dia yang, nah, paling kecil. Jadi yang kita garap pertama adalah angka satu ini. Kemudian berarti lek ngono angka satu dan di sini ada 7. Ingat berpasangan. Ingat ya, berpasangan. Berarti angka satu yang swap dengan 7. Sehingga nanti hasilnya 5. Ingat ya, satu dan 7 berganti posisi hijau-hijauan ini. Nah, ini 9 dan 4. Sih, wes, angka satu dan 7 yang swap. Kemudian di sini angka satu kan masih aktif tuh. Ya semuanya masih aktif di sebelumnya. Satu tengok ke kiri, ada angka 5. Berarti tahap berikutnya di sini angka satu dan 5 yang swap. Nih, satu dan 5 yang swap ya. Jadi di sini hasilnya adalah 1, 5. Karena 1 dan 5 sudah swap, sudah hijau-hijauan tempat. Tetap 7, 9. Nah, ini. Apa sudah cukup sampai di sini? Tuh, turun. Wes, angka satu anteng dek gini bisa, wes menang. Nah, misal gini. Karena kan udah paling kecil ya, paling kecil di paling kiri lagi. Terus dek gini, berarti 5 tengok kanan kiri. Apakah 5 sudah lebih kecil daripada 7? Sudah. Apakah 7 lebih kecil daripada 9? Sudah. Apakah 4 dan 9? Nah, ini. Berarti di sini 1, kemudian 5, di sini 7. Berarti yang swap adalah 4 dan 9. Loh, berarti yang swap arek loro iki. 7 dan 4 dan 9. Wis. Kemudian 1 ke 5, oke cek. 5 dan 7, oke cek. Ingat ya, yang kecil berada di sebelah kiri. Tujuannya berbersot gitu, selalu berpasangan, dan yang lebih kecil selalu ditaruh yang sebelah kiri. Loh, ki 4 dan 7. Loh, berarti itu 4-nya yang kemudian swipe di iki arek loro iki. 4 dan 7. Sehingga hasilnya di sini 1, 5, 4, 7, 9 tetap bisa. Oke, sampai sini. Berhenti dulu. Kita cek lagi. 1 dan 5 cek. 5 dan 4 lagi. 4 dan 5. Harusnya yang sebelah kiri yang paling kecil. Berarti kudune angka 4 yang sebelah kiri. Jadi pada step ini yang swipe 5 dan 4. Sehingga hasilnya 1, 4, 5, 7, 9. Oke, cek. 1 dan 4. Wes ya, clear. 4 dan 5. Clear. 5 dan 7. Clear. 7 dan 9. Oke, clear. Gitu. Jadi proses swappingnya sudah clear. Kesimpulannya sama. Di mana ada yang berpasangan seperti ini, ya. Jadi diceknya dua, dua, berpasangan. Dua, dua terus.
Jadi tidak bisa ya bubble shot itu dari ujung sini langsung ngecek ke ujung sini itu gak iso. Tetap butuh dua ini ya. Tengok kanan, tengok kiri. Kanannya lebih kecil apa lebih besar? Kirinya lebih kecil apa lebih besar? Itulah bubble shot. Jadi gitu. Oke, semoga ilustrasi ini bisa dipahami. Saya iki berarti silahkan nanti ya. Anda boleh out dulu, engkau terus rejoin mana. Jadi pas Anda rejoin, iku isok atau tepat nanti kita sambil praktek, praktek Zoom gitu ya. Jadi silakan Anda sambil siapkan apa aja Anda masing-masing. Saya dek ini 8.36 ya. Jadi 8.36 sambil istirahat sebentar. Berarti nanti jam 8.45. Nah, jadi istirahat 10 menit. Sekarang 8.36, 9 sampai 10 menit berarti kan ke 8.45. Sehingga nanti teman-teman silakan 8.45 bisa kembali masuk ke ruang Zoom ini ya. Jangan khawatir, ini saya rekam apa jenenge pertemuan ini sehingga nanti bisa Anda gunakan untuk belajar. Itu. Oke, silakan bisa meninggalkan ruang Zoom ini dulu 8.45 silakan kembali ke sini ya.